Guys, gimana kabar kamu hari ini? Kamu yang lagi nonton ini, atau mungkin lagi dengerin ini sambil rebahan, sambil nahan napas, atau bahkan sambil nge-stare HP buat kesekian kalinya. Gak apa-apa kok, aku ngerti. Beneran. Kadang, hidup tuh kayak lagi ngejalanin film sendiri. Tapi endingnya belum kelar, dan kamu masih nungguin adegan terakhir. Sambil nahan tisu, nahan air mata, atau nahan diri buat nggak ngechat dia lagi. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ada semacam suara kecil di kepala yang ngomong, gimana kalau dia balik? Atau, kalau aku coba sekali lagi, mungkin beda? Atau malah, apa aku yang salah? Apa aku kurang baik? Kalau pernah, selamat. Kamu manusia, bukan robot, bukan batu. Kamu punya hati. Dan hati itu kadang nggak mau nurut logika. Dia cuma pengen rindu itu berakhir bahagia. Tapi, aku mau ajak kamu ngobrol jujur-jujur dikit. Bukan buat nyalahin, bukan buat nyuruh move on sekarang, tapi buat ngingetin bahwa kamu punya kekuatan yang jauh lebih besar dari rasa rindu itu sendiri. Kita mulai dari hal paling dasar dulu ya. Berhenti nungguin sesuatu yang nggak bisa kamu kendaliin. Ini kayak nungguin hujan berhenti tanpa bawa payung, tapi malah duduk di tengah lapangan. Lama-lama basah, kedinginan, dan yang paling parah, kamu lupa kalau sebenarnya kamu bisa jalan ke tempat teduh. Dia balik atau enggak, itu bukan di tangan kamu. Dia ngechat atau enggak, itu juga bukan hak kamu buat minta. Dia ngerasa bersalah atau enggak, itu bahkan mungkin enggak akan pernah kamu tahu. Dan kalau kamu terus-terusan nungguin jawaban dari dia, kamu bakal kehilangan jawaban buat dirimu sendiri. Karena selama kamu fokus ke dia, kamu lupa nanya ke diri sendiri. Aku sebenarnya butuh apa? Aku pengen jadi siapa? Aku mau hidup kayak apa mulai sekarang? Nah, ini bagian yang sering bikin orang stuck. Masih terlalu sering ngecek sosmed dia. Aku ngerti. Beneran. Kadang buka Instagram bukan buat scroll meme, tapi buat lihat apakah dia upload story baru. Apakah dia ketawa bareng orang lain? Apakah captionnya ada arti tersembunyi buat kamu? Tapi sadar nggak? Setiap kali kamu buka profil dia, kamu kayak lagi ngasih jatah energi ke orang yang bahkan nggak nanya kabar kamu. Bayangin energi itu kayak baterai. Setiap scroll, setiap overthinking, setiap ngebandingin hidup kamu sama hidup dia, itu nguras baterai kamu. Dan lama-lama, kamu jadi lemes, nggak semangat, nggak produktif, nggak bahagia. Solusinya simple, tapi nggak gampang. Ambil alih fokusmu. Alih-alih nungguin dia, mulai nanya, apa yang bisa aku lakuin hari ini biar besok aku bangga sama diri aku? Apa yang bisa aku pelajari hari ini yang kemarin belum aku kuasai? Apa yang bisa aku syukurin hari ini, walau kecil? Fokus itu kayak kamera. Kalau kamu terus zoom in ke dia, kamu nggak bakal lihat pemandangan luas di sekitarmu. Padahal, di luar sana, ada banyak hal yang bisa bikin kamu tersenyum lagi. Beneran. Lalu, ada satu hal yang sering diremehin, tapi sebenarnya super powerful. Diam itu kekuatan. Banyak banget orang yang ngerasa kalau nggak ngomong berarti kalah. Kalau nggak ngejelasin berarti salah. Kalau nggak minta maaf berarti egois. Padahal, diam itu bukan tanda menyerah. Diam itu tanda kamu mulai belajar menghargai diri sendiri. Kamu nggak perlu ngejelasin kenapa kamu pergi. Kamu nggak perlu minta validasi kenapa kamu memilih dirimu. Kamu nggak perlu ngejar pengakuan bahwa kamu cukup. Diam itu ngasih ruang buat kamu bernapas, buat kamu mikir, buat kamu ngerasa. Dan yang paling penting, buat kamu sadar. Aku nggak butuh dia buat ngerasa utuh. Diam itu ngajarin kamu sabar. Sabar sama proses, sabar sama hati, sabar sama waktu. Dan di tengah kesabaran itu, kamu mulai tumbuh.
tanpa sadar, tanpa perlu pamer, tanpa perlu dibandingin. Nah, ini bagian favoritku. Bangun versi dirimu yang bahkan dia nggak bisa lupakan. Bukan buat balas dendam, bukan buat pamer, tapi buat kamu sendiri. Bayangin, kamu bangun pagi bukan karena diajak dia, tapi karena kamu punya target. Kamu olahraga, bukan biar dia lihat, tapi biar kamu sehat dan pede. Kamu belajar skill baru, bukan buat impresifin dia, tapi buat impresifin diri kamu sendiri pas lihat cermin. Kamu mulai punya rutinitas yang bikin kamu bangga. Punya hobi yang bikin kamu excited. Punya tujuan yang bikin kamu semangat bangun tidur. Dan ketika hidup kamu mulai penuh warna, kamu bakal sadar, "Duh, kok dulu aku rela mati-matian buat seseorang, tapi nggak pernah mati-matian buat diri sendiri." Itu bukan salah kamu, itu proses. Dan sekarang, kamu lagi di titik di mana kamu bisa mulai nulis ulang ceritanya. Soal perasaan, ini penting banget. Melepaskan bukan berarti berhenti peduli. Melepaskan itu berarti berhenti membiarkan perasaan itu mengendalikan hidup kamu. Kamu boleh sedih, kamu boleh kangen, kamu boleh nangis. Tapi jangan biarkan itu jadi alasan buat nggak maju. Melepaskan itu kayak ngelepas balon di langit. Kamu lihat dia pergi, kamu mungkin masih pengen pegang talinya, tapi kamu sadar, kalau kamu terus megang, kamu nggak bisa gerak bebas. Dan ketika kamu bisa lihat kenangan lama tanpa ngerasa sakit, itu tandanya kamu udah mulai sembuh. Bukan lupa, tapi udah bisa nerima. Lalu tentang closure. Banyak orang nungguin closure dari mantan. Nungguin penjelasan, nungguin maaf, nungguin pengakuan. Tapi realitanya, kadang closure itu nggak datang dari luar. Closure itu kamu yang bikin sendiri. Closure itu pas kamu bisa bilang, "Aku udah ngasih yang terbaik, aku udah jujur, aku udah coba. Dan sekarang, aku milih buat berhenti nunggu." Closure itu bukan akhir dari rasa, tapi awal dari kebebasan. Dan ketika kamu udah bisa bikin closure sendiri, kamu nggak lagi jadi korban cerita. Kamu jadi penulisnya. Kamu yang pegang pena. Kamu yang tentuin bab selanjutnya. Dia cuma satu bab, bukan seluruh bukumu. Mungkin sekarang rasanya kayak dunia runtuh. Kayak nggak ada yang lebih penting dari dia. Tapi percaya deh, beberapa bulan atau tahun lagi, kamu bakal lihat ke belakang dan mikir, "Wah, dulu aku sempat ngerasa hidupku berakhir gara-gara ini." Padahal, ini cuman awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena hidup itu punya cara aneh buat ngasih kamu hal yang lebih baik. Tapi kamu harus rela ngelepas yang lama dulu. Dan ini yang paling penting. Bangun hidup yang bikin kamu excited, bangun tidur. Kalau dulu kamu semangat karena dia, sekarang waktunya kamu semangat karena diri kamu sendiri. Mau mulai bisnis kecil-kecilan? Yuk, mau jalan-jalan ke tempat baru? Gas. Mau belajar main gitar? Kenapa enggak? Mau jadi lebih sehat? Ayo, enggak harus besar, enggak harus viral. Yang penting, itu bikin kamu merasa hidup. Merasa punya tujuan, merasa kamu lagi nulis cerita versi terbaik dari dirimu. Dan ketika hidup kamu mulai penuh dengan hal-hal yang kamu cinta, kamu bakal sadar, aku nggak butuh dia buat bahagia, aku bisa ciptain kebahagiaan sendiri. Dan itu level tertinggi dari self-love. Terakhir, soal absence. Ada satu kekuatan yang sering diremehin. Kehadiranmu yang hilang. Ketika kamu berhenti ngechat, berhenti ngejar, berhenti ngejelasin, sesuatu yang aneh terjadi. Orang mulai ngerasa ada yang hilang. Bukan karena kamu main sulap, tapi karena kamu berhenti jadi background noise dan mulai jadi main character di hidup kamu sendiri. Dia mungkin nggak bakal bilang apa-apa, mungkin nggak bakal balik. Tapi percaya deh,
dia ngerasa. Dan itu udah cukup, karena tujuan kamu bukan dia balik. Tujuan kamu adalah kamu balik ke dirimu sendiri, ke percaya dirimu, ke keberanianmu, ke harga dirimu, ke versi dirimu yang nggak lagi rela dikalahin sama rindu. Jadi, aku mau tanya lagi, bukan ke dia tapi ke kamu. Kapan terakhir kali kamu bangga sama dirimu? Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu cuma karena kamu pengen, bukan karena dia suka? Kapan terakhir kali kamu merasa kamu cukup tanpa perlu dibandingin sama siapa-siapa? Kalau jawabannya udah lama banget, gak apa-apa. Sekarang waktunya mulai lagi. Dari hal kecil, dari langkah pertama, dari napas pertama setelah lama nahan napas. Karena kamu gak butuh dia buat utuh. Kamu udah utuh sejak awal. Kamu cuman lupa. Dan hari ini, kamu mulai ingat lagi. Jadi, terserah dia balik atau enggak. Yang penting, kamu balik. Ke dirimu. Ke mimpi-mimpi yang sempat kamu tinggalin. Ke senyum yang sempat kamu sembunyiin. Ke versi dirimu yang paling berani, paling jujur, paling kamu. Karena dunia nggak butuh kamu yang nungguin dia. Dunia butuh kamu yang hidup sepenuhnya untuk dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai hidup kayak gitu, dia mungkin nggak balik. Tapi banyak hal lain yang bakal datang, yang jauh lebih berharga. Karena kamu nggak lagi mencari cinta. Kamu jadi sumber cinta itu sendiri. Dan itu sesuatu yang nggak bisa direbut siapa-siapa. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.